Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 88, menyatakan perasaan. Pintu lift sudah terbuka, namun dirinya mengatakan niat untuk turun dan kembali menekan tombol ke lantai 1. Bagaimana mungkin bisa dilupakannya hal ini? Rangga akhirnya memutuskan untuk ke ruang patri. Ada yang saya bantu, Pak Rangga? Tanya wanita yang merupakan cleaning service. Saya hanya ingin mengambil piring, sendok, kemudian air mineral hangat. Rangga menjelaskan. Baik Pak, cleaning service yang dengan cepat mengambilkan apa yang diminta Rangga dan meletakkan piring kosong, sendok, dan air hangat ke atas baki. Mau diantar kemana Pak? Tidak usah, saya akan bawa sendiri. Rangga tersenyum dan membawa baki berbentuk persegi tersebut. Ia pergi meninggalkan ruangan pantry setelah mengucapkan terima kasih. Pria itu kembali masuk ke dalam lift dan keluar dari pintu terbuka. Jantungnya berdegup dengan hebatnya ketika berjalan menuju ke ruangan pipi Habibi. Siang Mbak, siapa Rangga? Siang juga Pak Rangga, langsung masuk aja. Sudah ditunggu. Sekretaris berhijab itu tersenyum. Terima kasih Mbak. Rangga diam sejenak guna menetralkan degup jantungnya. Padahal hanya bertemu dengan orang tua angkatnya saja. Dia mengapa jantungnya berdegup seperti genderang yang mau perang. Setelah teguh di jantungnya mulai stabil, Rangga mengetuk pintu. Meskipun sekretaris duduk di depan ruangan dan untuk langsung masuk, namun tetap saja ia mengetuk pintu terlebih dahulu. Rangga begitu sangat sopan. Sejak kecil hingga sampai saat ini, dirinya tidak pernah masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Rangga buka pintu setelah mendengar sautan perintah yang dipersilakan dari dalam. Assalamualaikum, Pipi, Mimi. Lainnya kedua orang tua angkatnya duduk di sofa. Waalaikumsalam, saudara Bibi dan Arumi. Rangga tersenyum dan masuk ke dalam ruangan. Senyum mengembang di bibirnya ketika melihat Rangga yang sudah datang. Matanya menatap ke arah plastik yang saat ini dipegang Rangga. Melihat kantong plastik berisi rujak membuatnya tidak sabar untuk segera menyantapnya. Apalagi aroma khas rujak sudah tercium di indera penciumannya. Mi, ini pesanannya aku bawa. Rangga mengangkat kantong di tangannya. Mimi sejak tadi pengen makan rujak. Arumi tersenyum ketika Rangga meletakkan baki yang dipegangnya ke atas meja. Rangga tersenyum, dicupnya punggung tangan Arumi dan kemudian Habibi secara bergantian. Ternyata adik bayi abang sudah kepengen makan rujak ya. Tunggu ya dek, abang buka dulu. Arumi tersenyum dan Rangga bukakan bungkus rujaknya. Apa sudah selesai dinas? Habis mana Rangga yang sedang membuka kertas berwarna coklat dan menagak isinya ke dalam piring. Sudah Pi, hari ini nggak ada piket. Lagian tadi di kantor cuma nunggu surat penempatan aja Pi. Rangga berikan piring yang sudah berisi rujak kepada miminya. Habibi tersenyum dan menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan jawaban dari putra angkatnya. Bagaimana kemajuan perusahaan kamu? Dia menanyakan tentang bisnis yang sudah 2 tahun ini didirikan Rangga. Meskipun Habibi selalu memantau perkembangan perusahaan milik Rangga, namun tetap juga pria itu ingin mendengar langsung informasi dari anak angkatnya. Rangga mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, baik dalam maupun ke luar negeri. Perusahaan didirikannya sebelum ikut tes kepolisian. Sampai saat ini, perusahaan jasa pengiriman barang milik aku berjalan dengan baik, Pi. Untuk permudah pengiriman barang, aku juga membuat armada khusus untuk perusahaan, mobil pengiriman paket, kemudian motor untuk kurir. Sekarang jumlahnya sudah semakin bertambah. Pelanggan sudah mencoba untuk memakai jasa pengiriman barang, merasa puas dan mereka akan kembali memakai jasa pengiriman barang dari perusahaan aku lagi, Pi. Rangga tersenyum dan menjelaskan. Alhamdulillah, Papi senang dengarnya. Meski putranya itu sudah sibuk di kepolisian,
namun Rangga tetap selalu memantau perusahaan yang dimilikinya. Sifat tanggung jawabnya, disiplin Rangga yang seperti ini yang sangat disukai oleh Habibie. Arumi hanya mendengarkan percakapan antara Rangga dan juga Habibie. Wanita itu hanya fokus menikmati rujaknya tanpa mau ikut berbicara. Rangga menggaruk kepalanya. Tapi aku dapat penempatannya enggak di sini. Di mana? Tanya Habibie. Rangga mengeluarkan surat di dalam saku celananya. Ini Pi, diberikannya surat itu kepada Habibie. Habibie membaca surat sambil menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa, nanti perusahaan di sini Pi bantu handle. Bila nanti Rangga libur dan ada waktu, terus datang untuk langsung mengontrol. Habibie tidak mendukung ketika Rangga ingin menjadi seorang polisi. Menurutnya anak angkatnya lebih baik fokus mengurus perusahaan yang sudah didirikan Rangga sendiri. Namun, tetap saja ia tidak sampai hati untuk melarang kehendak anak angkatnya. Mengingat cita-cita yaitu sudah dimiliki oleh Rangga sejak kecil. Arumi sedang makan rujak menghentikan makannya sejenak. Wanita itu mengambil surat yang dipegang suaminya dan melihat tempat penempatan Rangga. Jauh juga, ucapnya. Iya Mi, tapi ini masih Pulau Jawa Mi. Katanya, kami nggak ada yang sampai ke Indonesia bagian timur. Namun nyatanya ada beberapa teman yang dikirim ke sana. Jauh sekali kau sampai dapat ke Indonesia bagian timur, ucap Habibie. Iya Pi, aku masih bersyukur dapat di sini. Rangga tersenyum. Ya enggak apa-apa deh, bagus kalau seperti ini. Arumi kembali melanjutkannya. Kedekatan antara Rangga dan Zainab membuat Arumi cemas. Apalagi saat ini Zainab bukan lagi anak kecil. Begitu juga dengan Rangga yang sudah menjadi pria dewasa. Kemungkinan apapun bisa saja terjadi. Hal ini yang selalu dicemaskannya. Apalagi Zainab dan Rangga tinggal di satu rumah. Mengetahui Rangga yang mendapat tempat dinas di luar dari Jakarta membuat dirinya setidaknya sedikit lega. Rangga menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan Mimi Arumi yang penuh makna. Katanya kesini ada penting, mau kasih tahu ini. Habibie mana Rangga? Iya Pi, tapi ada hal yang lebih penting lagi daripada ini. Rangga memegang surat di tangannya. Apa? Tanya Arumi yang sudah menyelesaikan makan rujaknya dan minum air putih hangat yang sudah siapkan putra angkatnya tadi. Rangga mulai gugup ketika mendengar pertanyaan dari kedua orang tuanya. Kini dirinya mulai berkeringat. Itu keringatnya dilap dulu. Arumi memberikan tisu. Iya Mi, Rangga dengan sangat patuh menuruti perintah miminya. Diusapnya keringat di pelipis keningnya. Kalimat demi kalimat tadi sudah disiapkannya, kini entah lari kemana. Padahal tadi dirinya sudah menyusun kata demi kata agar tidak terjadi hal memalukan seperti ini di depan kedua calon mertuanya. Rangga ingin terlihat menjadi pria yang tegas, berwibawa, seperti selalu ditunjukkannya. Namun nyatanya seperti ini yang terjadi. Mau cerita apa? Habibie memandang Rangga dengan sedikit merayap keningnya. Tentang Zainab Pi. Zainab belum cukup umur. Arumi sedikit tersenyum. Aku tahu Mi, jawab Rangga gugup. Rangga suka deketin anak bungsu Mimi ya. Arumi mana Rangga dengan mengecilkan matanya. Sikap Mi Arumi yang seperti ini saja sudah membuat dirinya begitu sangat gugup. Namanya juga sayang Mi, Rangga tersenyum. Habibie sejak tadi mendengarkan perdebatan antara Arumi dan Rangga hanya diam. Mi, Pi, aku cinta Zainab. Rangga sudah tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya hanya kalimat ini yang lolos dari bibirnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.